Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira, kelas C23 Aris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian adanya Tuhan dikaitkan dengan dalil Al-Quran. Berdasarkan logika Al-Quran, dapat dipahami bahwa Tuhan ialah sesuatu yang penting, dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan harus dipahami dalam arti luas, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dapat memberikan kemaslihatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa Tuhan itu berbentuk apa saja yang dipentingkan oleh manusia, yang pastinya manusia tidak ateis dan tidak bertuhan. Berdasarkan logika Al-Quran, setiap manusia pasti ada sesuatu yang dipertuhankannya. Dengan demikian, orang-orang komunis pada hakikatnya bertuhan juga. Cara pembuktian yang paling akurat ialah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang tentu saja hal ini terutama ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Menurut Imam Abu Hanifah, membuktikan kekuasaan Allah dengan adanya bermacam-macam ragam kehendak manusia, tetapi kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan menurut Imam Syafi'i, membuktikan kekuasaan Allah dengan memperhatikan dari sebuah jenis daun tumbuh-tumbuhan yang dapat berubah menjadi bermacam-macam benda. Umpamanya, apabila daun dimakan oleh ulat sutera, maka akan menjadi bahan kain yang halus dan indah. Beberapa dalil yang dapat membuktikan adanya Tuhan antara lain, keberadaan alam membuktikan adanya Tuhan, adanya alam serta organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya, adanya keteraturan dan keserasian di alam. Direnungkan lebih dalam lagi tentang gerak alam ini, matahari yang terbit setiap pagi dan terbenam setiap petang, bintang di langit bergilir datang berselang-seling menurut aturan yang tertentu, matahari tidak pernah terjatuh, bintang-bintang tidak pernah berbenturan, sudah pasti yang mengatur dan memelihara itu sangat teliti dan tidak lalai. Adanya aturan, pasti ada yang menjadi pengatur, penjaga, dan pemelihara, dialah Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 menyatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Dan dalam Al-Quran Surat Taha ayat 49-50 menjelaskan tentang dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fir'aun berkata, maka siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang memberi kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian dia memberinya petunjuk. Inilah beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut akal manusia untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya, yang sebenarnya bila akal setiap manusia mau berpikir, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh manusia kecuali harus menyatakan bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Jadi, kita sangat meyakini bahwa yang mengendalikan alam ini hanya Dia. Dia Esa yang tidak ada yang mendampingi, maka alam semesta ini akan hancur. Dia juga Esa Rububiyah, sifatnya sebagai Rab, dan juga Esa dalam segi uluhiyah, berarti Esa untuk diibadahi. Artinya tidak dimungkinkan untuk kita beribadah kepada selain Allah, karena Allah yang menentukan kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.